Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Siti Nurafifah dengan NIM 1908203141 dari kelas Perbankan Syariah D semester 4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas. Nah, ada apa aja sih poin-poin yang akan kita bahas? Oke, poin yang pertama, kita akan membahas mengenai laporan laba rugi komprehensif. Poin yang kedua, kita akan membahas mengenai elemen dari laporan laba rugi komprehensif. Poin yang ketiga, mengenai format laporan laba rugi komprehensif. Poin yang keempat, mengenai pengungkapan dalam laporan laba rugi komprehensif. Poin yang kelima, mengenai penyajian operasi dihentikan pada laporan laba rugi komprehensif. Dan poin yang terakhir, kita akan membahas mengenai laporan perubahan ekuitas. Oke, kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai laporan laba rugi komprehensif. Apa sih laporan laba rugi komprehensif itu? Nah, menurut Dwi Martini, laporan laba rugi komprehensif merupakan laporan yang mengukur keberhasilan kinerja suatu perusahaan selama periode tertentu, dan informasi mengenai kinerja perusahaan tersebut digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas di masa depan. Selain itu, laporan laba rugi komprehensif juga berguna bagi para pengguna laporan keuangan. Di antaranya, yang pertama, bagi investor. Para investor menggunakan informasi ini untuk memprediksi harga saham dan dividen perusahaan di masa depan. Dan yang kedua ialah bagi kreditur. Para kreditur menggunakan informasi ini untuk memahami kemampuan calon debitur dalam menghasilkan arus kas masa depan yang diperlukan untuk membayar beban bunga dan juga untuk membayar pokok pinjaman. Dan yang terakhir ialah bagi manajemen. Nah, bonus yang diberikan kepada manajer itu didasarkan pada keberhasilannya dalam mencapai target laba. Nah, laporan laba rugi komprehensif juga itu memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya, yang pertama, penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan andal itu tidak dapat dimasukkan ke dalam laporan laba rugi komprehensif. Kemudian, laba atau keuntungan yang dilaporkan itu dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan. Dan yang terakhir, pengukuran penghasilan dan beban itu melibatkan pertimbangan atau judgment manajemen. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai elemen laporan laba rugi komprehensif. Seperti yang kita tahu bahwasanya dalam laporan laba rugi itu terdapat pendapatan dan juga beban. Nah, dalam laporan laba rugi komprehensif ini itu terdapat total laba rugi komprehensif yang merupakan seluruh penghasilan dan juga beban yang sudah diakui dalam satu periode. Nah, total laba rugi komprehensif ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, komponen laba rugi, yaitu total pendapatan yang dikurangi beban. Dan yang kedua ialah komponen pendapatan komprehensif lain, yaitu berisi pos-pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laba rugi, sebagaimana disyaratkan dalam SAK lainnya. Komponen pendapatan komprehensif lain itu terdiri dari yang pertama, perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap dan tidak berwujud yang tercantum dalam PSAK 16 dan 19. Yang kedua, yaitu pengukuran kembali program imbalan pasti yang tercantum dalam PSAK 24. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing yang tercantum dalam PSAK 10.
Yang keempat, yaitu keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan sebagai tersedia untuk dijual yang tercantum dalam PSAK 55. Dan yang terakhir ialah bagian afektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas yang tercantum dalam PSAK 55. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai format laporan laba rugi komprehensif. Dalam PSAK nomor 1 revisi tahun 2009, format laporan laba rugi komprehensif itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal, dan yang kedua, laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda. Dan berikut ini merupakan pos-pos minimum yang harus disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal, seperti pendapatan atau revenue, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi atau ventura yang dicatat menggunakan metode ekuitas, beban pajak, jumlah laba rugi setelah pajak dari operasi yang dihentikan, dan keuntungan kerugian setelah pajak dari pelepasan aset dalam rangka operasi yang dihentikan, laba rugi, komponen pendapatan komprehensif lain yang diklasifikasikan menurut sifat, bagian pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura yang dicatat dengan metode ekuitas, dan yang terakhir ialah total laba rugi komprehensif. Nah, berikut merupakan contoh laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal. Nah, kalau di laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda, itu kita menyiapkan dua laporan. Yang pertama, laporan yang menunjukkan komponen laba rugi berjalan atau laporan laba rugi terpisah. Dan yang kedua, ialah laporan laba rugi komprehensif yang dimulai dengan angka laba rugi periode berjalan dan dilanjut dengan komponen pendapatan komprehensif lain. Nah, berikut merupakan contoh laporan laba rugi komprehensif bentuk ganda. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai pengungkapan dalam laporan laba rugi komprehensif. Nah, pengungkapan itu terjadi ketika yang pertama, pos pendapatan dan beban berjumlah material. Yang kedua, ketika terjadi penurunan nilai persediaan menjadi nilai realisasi neto. Yang ketiga, ketika terjadi penurunan nilai aset tetap. Yang keempat, ketika terjadi pelepasan aset tetap. Yang kelima, ketika terjadi pelepasan investasi. Yang keenam, ketika terjadi operasi yang dihentikan. Yang ketujuh, ketika terjadi penyelesaian tuntutan hukum. Dan yang terakhir, ketika terjadi pembalikan provisi. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai penyajian operasi dihentikan pada laporan laba rugi komprehensif. Nah, operasi dihentikan itu diatur dalam PSAK nomor 58 revisi tahun 2009, di mana operasi dihentikan merupakan komponen dalam perusahaan yang dilepas atau dimiliki untuk dijual. Nah, biasanya itu merupakan lini bisnis terpisah yang mewakili lini usaha, operasi utama yang terpisah, kemudian bagian dari rencana tunggal terkoordinasi untuk melepaskan lini usaha operasi utama yang terpisah, dan akuisisi untuk dijual kembali. And the last one, kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas itu merupakan laporan perubahan modal dari satu kesatuan usaha selama periode tertentu yang meliputi laba rugi komprehensif, investasi, dan distribusi dari dan kepada pemilik. Dan menurut PSAK nomor 1 revisi tahun 2013, laporan perubahan ekuitas untuk suatu periode itu berisi informasi mengenai yang pertama,
total laba rugi komprehensif dengan penyajian terpisah. Yang kedua, berisi informasi mengenai dampak setiap pengaruh penerapan retrospektif yang tercantum dalam PSAK 25 revisi tahun 2009. Kemudian yang ketiga, berisi informasi mengenai rekonsiliasi atas perubahan selama periode berjalan. Dan yang terakhir, berisi informasi mengenai dividen yang diakui serta jumlah dividen per saham. Oke, dan yang terakhir ialah komponen pada laporan perubahan ekuitas. Ada apa aja sih? Baik, yang pertama ada modal awal. Yang kedua, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi. Yang ketiga, ada pengaruh koreksi kesalahan periode sebelumnya. Yang keempat, ada saldo yang disajikan kembali. Yang kelima, perubahan modal saham. Yang keenam, dividen. Yang ketujuh, laba rugi untuk periode tersebut. Yang kedelapan, perubahan dalam cadangan revaluasi. Yang kesembilan, keuntungan dan kerugian lainnya. Dan yang terakhir ialah saldo akhir. Nah, berikut merupakan contoh dari laporan perubahan ekuitas. Demikianlah pembahasan materi mengenai laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.